Oke, sudah ada 8, 9. Fauzia sudah mengetik pertanyaan, Fauzia? Sudah Ibu, yang tadi kita bacakan Ibu. Oke. Sudah bertambah ya pertanyaannya. Sabrina sudah mengetik pertanyaan, Sabrina? Belum, Bu. Silakan ketikkan satu pertanyaan. Oke, saya beri waktu 2 menit ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi untuk memikirkan pertanyaannya. Apa saja variabel yang mempengaruhi penggunaan metode dalam kondisi pembelajaran? Oke. Fuad sudah mengetik pertanyaan, Fuad Agus. Oke, bagi yang sudah mengetik pertanyaan di Mentimeter, silakan beri tanda jempol ya. Yang sudah membuat pertanyaan di Mentimeter, berikan tanda jempolnya. Terima kasih Nurin Sani, Fauzia sudah, Leonardi sudah, Anggita jempolnya mantap. Oke, sudah. Sabrina sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Sabrina. Epina sudah. Reski, Riana sudah membuat pertanyaan di Mentimeter, Reski? Sudah. Sudah Bu. Oke, Syahrul sudah? Oke, terima kasih jempolnya. Gaida sudah? Nah, karena sudah ya, kebanyakan sudah. Oke, Fuad Agus mengechat jempol. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sekarang saya akan mencari 3 kandidat yang akan menjawab salah satu dari pertanyaan yang sudah teman-teman buat ya. Nah, 3 kandidatnya akan saya pilih secara acak. Terutama biasanya sih saya akan tunjuk yang off cam ya, yang off cam. Jadi yang off cam siap-siap nih. Ya, ayo buruan, cepat-cepat on cam semua supaya udah ditunjuk. Oke, pertama kandidat yang akan saya tunjuk adalah Akbar ya. Akbar, halo Akbar. Akbar on cam ya. Halo Akbar. Ibu. Oke, pertanyaannya Akbar boleh pilih dari pertanyaan yang ada di screen ya. Dari pertanyaan yang ada di screen kan ada beberapa ini. Ya, yang sini yang ada di screen yang layar yang muncul saat ini ada 9. Dipilih salah satu Akbar untuk dijawab. Ayo pilih yang mana? Yang ini Bu, pertanyaannya Ya. di mana letak desain pesan dalam variabel pembelajaran? Oke, sepertinya pertanyaannya ini diambil dari presentasi saya ini. Oke, Akbar, silakan dijawab. Di mana letak desain pesan sih dalam variabel pembelajaran? Silakan Akbar. Baik Bu. Yeah. Letak desain pesan dalam variabel pembelajaran meliputi terdiri dari pembelajar, pesan, bahan, alat, dan lingkungan. Itu merupakan komponen-komponen variabel pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke. Kalau desain pesannya sendiri masuk ke mana, Akbar? Desain pesannya sendiri masuk ke mana? Tadi kan Akbar sebutkan variabel-variabelnya tadi. Desain pesannya masuk ke bagian yang mana? Halo Akbar. Terdapat pada ini bajunya.
Strategi pengelolaan pembelajaran, Bu. Oke, karena alasannya? Alasannya karena Karena untuk mencapai tujuan pembelajaran dibutuhkan desain pesan yang sekiranya tepat untuk digunakan di dalam proses pembelajaran. Oke. Oke, terima kasih Akbar. Saya terima jawabannya ya. Selamat untuk Akbar, tidak jadi dapat hadiah jurnal internasional ya. Jadi betul menurut Akbar itu tadi bilang bahwa desain pesan itu masuk ke strategi apa tadi Akbar? Pengorganisasian ya? Strategi pengelolaan pembelajaran, Bu. Oh, strategi pengelolaan ya, bukan strategi pengorganisasian ya. Oke, nanti kita akan simak lagi di presentasi saya, teman-teman akan menemukan ya jawabannya. Tapi kurang lebih yang Akbar jawab, saya bisa terima lah, saya bisa tangkap jawabannya. Oke, kita akan lanjut ke kandidat kedua, yang masih off cam ya, siap-siap saya tunjuk. Marsita biasanya off cam, sekarang on cam ya. Iya, alhamdulillah. Oke, adakah Diva Arianti? Ada Diva Arianti? Diva Arianti B. Saya panggil 3 kali ya, kayak door prize ya. Kalau tidak menyambung ya, tidak menyaut nih, akan otomatis dapat hadiah mencari 1 jurnal internasional. Setuju ya? Saya panggil panggilan pertama kepada pemenang door prize kita, Diva Arianti. Halo Diva. 1. Oh iya, alhamdulillah tersambung ya, Diva. Diva sudah bisa melihat screen yang saya bagikan ya, yang saya share screen ini. Bisa dilihat dengan jelas, Diva? Bisa, Ibu. Oke, Diva di sini perlu menjawab 1 pertanyaan di antara banyak pertanyaan. Pertanyaannya yang mana boleh Diva pilih sendiri. Ya. Silakan dicermati pertanyaan yang ada di layar. Diva mau pilih menjawab pertanyaan yang mana. Oke, silakan dipilih Diva. Pertanyaan yang mana? Yang paling mudah menurut Diva boleh, yang paling sulit menurut Diva juga boleh. Yang sebutkan 3 jenis variabel metode pembelajaran, Bu. Oke, baik. Diva memilih pertanyaan, sebutkan 3 jenis variabel metode pembelajaran. Oke, silakan Diva, boleh dijawab langsung. Halo Diva. Ini muka-muka yang lain muka-muka tegang semua ya, takut ditunjuk. Ini pertanyaan kan teman-teman sendiri tahu yang buat, jadi ini based on apa ya? Ini case study. Variabel kondisi pembelajaran, variabel metode pembelajaran, dan variabel hasil pembelajaran. Oke, terus untuk variabel metode kan ada sub-subnya. Bisakah disebutkan juga, Diva? Di sub variabel metode itu ada 3 sepertinya ya. Bisa disebutkan, Diva? Atau adakah di sini yang mau membantu Diva, teman-teman? Boleh raise hand. Ya, di sini ada saya dan Pak Pataufi ya. Jadi kalau teman-teman raise hand itu nggak ada ruginya. Pasti kami catat sebagai nilai keaktifan. Ayo, ada yang mau bantu Diva? Diva tadi sudah menyebutkan 3 variabel dengan tepat ya. Ada variabel kondisi, ada variabel metode, dan hasil. Adakah yang bisa membantu Diva menyebutkan sub variabel yang ada di variabel metode? Salah satu sub variabelnya seperti yang tadi Akbar ceritakan ya, ada strategi pengelolaan. Ada 2 lagi tuh yang belum tersebut. Ada yang bisa bantu Diva? Ya, saya, Bu. Oke, Ervina. Silakan Ervina disebutkan sub variabel dalam variabel metode.
Ya, baik Bu, terima kasih. Kalau dari variabel metode itu satu strategi pengelolaan pembelajaran makro dan mikro. Yang kedua yaitu strategi penyampaian pembelajaran. Yang ketiga strategi pengelolaan pembelajaran, Bu. Oke, yang pertama strategi Pengorganisasian pembelajaran. Oke, betul. Terima kasih Ervina. Terima kasih juga Diva ya. Selamat ya, tidak jadi dapat hadiah. Oke, jadi ada subvariabel di variabel metode ada 3, yaitu strategi pengorganisasian, strategi penyampaian pembelajaran, dan strategi pengelolaan. Satu kandidat terakhir yang akan saya tunjuk. Kalau tadi saya tunjuk yang off-cam, nah sekarang yang on-cam yang saya tunjuk. Nah, yang on-cam yang senyumannya termanis. Ada Risma Asmita. Risma, halo Risma. Iya, Bu. Ya, Risma, sekarang pilih salah satu dari pertanyaan yang muncul di layar. Yang atas deh, yang atas. Ya. Salah satu pertanyaan silakan dipilih. Yang paling mudah boleh, yang paling sulit boleh. Yang apa yang dimaksud dengan variabel pembelajaran, Ibu? Oke, baik. Ternyata Risma memilih apa yang dimaksud dengan variabel pembelajaran. Baik, Risma mau jawab sekarang, silakan Risma. Ya, Risma mungkin searching dulu ya. Boleh ya, terserah ya. Ini kita ini demokratis sekali nih pembelajarannya. Nah, teman-teman juga sambil menyimak ya, apa yang dimaksud dengan variabel pembelajaran. Variabel. Tadi ada teman kelas tak yang izin, Rivaldi ya? Rivaldi katanya habis kecelakaan, ada yang tahu dia sakit atau gimana? Ada yang tahu ceritanya? Iya Bu, kemarin katanya. Oke, kecelakaan di mana Indra? Saya habis pulang dari sini Bu, di Makassar, kan dia tinggalnya di Takalar. Jadi pas Oh, iya. kuliah itu dia pulang balik di Takalar, Makassar. Dan kalau tidak salah pas kecelakaan katanya di jalan masuk, sudah dekat rumahnya Bu, di Takalar. Oh gitu, tapi enggak apa-apa atau gimana maksudnya, luka-luka atau apa? Tidak apa-apa Bu, cuma kakinya yang tergores. Oke. Ya, kita doakan ya supaya Rivaldi cepat bisa bergabung lagi, cepat sehat kembali, dan bisa Amin. mengikuti perkuliahan. Amin. Oke, Risma sudah menemukan jawaban atas pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan variabel pembelajaran? Ayo Risma, sebelum dapat door prize nih. Nanti kalau Risma tidak bisa jawab, dapat door prize hadiah. Hadiah 1 jurnal internasional. Iya, Bu. Silakan Risma. Variabel pembelajaran merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Oke, jawabannya Risma adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Saya mau tanya dulu, siapa yang membuat pertanyaan ini sih? Ayo, siapa ngaku coba? Dia harus menjuri ya. Jadi juri ya, betul atau salah jawabannya Risma. Siapa yang tadi membuat pertanyaan apakah yang dimaksud dengan variabel pembelajaran? Coba raise hand dulu. Ya, masa enggak ada tiba-tiba muncul kan enggak mungkin ya. Oke, Harswani ya. Harswani coba, menurut Harswani jawabannya Risma sudah tepat atau belum Harswani? Iya, Ibu. Iya, maksudnya sudah tepat atau belum? Sudah tepat, Bu. Oke, baik. Kalau sudah tepat, kita terima ya jawaban dari Risma. Terima kasih Risma untuk jawabannya dan Harswani yang sudah membuat pertanyaannya. Oke, teman-teman. Menarik ya, kita membuat pertanyaan sendiri, kita jawab sendiri ya. Nah, langsung saja kita akan memulai materi hari ini. Materi hari ini kita tentang apa tadi ya? Marsita, kita mau bahas apa tadi? Hari ini kita mau bahas apa, Marsita? Halo. Tentang variabel, Bu. Oke, variabel apa ini? Variabel pembelajaran. Oke, variabel-variabel pembelajaran.
Oke, hari ini itu oke, rival jaringan sedang kurang baik. Hari ini kita akan belajar bersama tentang variabel pembelajaran. Saya akan mempresentasikan sedikit materinya, kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan juga nanti ada kuis untuk hari ini yang bisa diakses di Syam Oke. Sebenarnya kemarin itu saya kan mencari kandidat pemenang kuis ya. Itu sebenarnya mau saya ajak battle presentasi. Kenapa battle presentasi? Karena kan desain pesan itu salah satu kunci adalah bisa mendesain sebuah presentasi yang mampu menyampaikan pesan dengan baik gitu ya. Jadi saya sebenarnya kemarin mencari pemenang game itu yang tidak tahu siapa itu ya. Saya tunggu-tunggu juga tidak muncul nama yang disebut siapa. Itu untuk battle. Padahal kalau bisa dapat kesempatan battle dengan saya, kalau di vote oleh teman-teman satu kelas dan dia bisa menang, dia akan bisa dapat satu lencana. Rencananya sama seperti yang di mata kuliah multimedia ya. Satu badge untuk mentop up nilai selama perkuliahan desain pesan. Jadi sayang sekali ya, jadi saya harus presentasi sendiri. Tidak ada lawan nih di kelas ini ya. Kalau di kelas satunya kemarin ada, saya battle dengan kelas A, yang kemudian dia menang. Akhirnya saya kasih hadiah satu lencana untuk kesempatan bisa mentop up nilai selama perkuliahan. Lalu karena tidak ada yang menemani saya presentasi, saya akan presentasi sendiri ya untuk di kelas ini. Saya akan share screen, apakah layar saya sudah bisa dilihat? Iya, Bu. Oke, sip. Kita akan mulai ya. Saya akan mulai presentasinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari variabel pembelajaran. Nah, nantinya ketika teman-teman sudah mampu menyimak materi dengan baik, diharapkan teman-teman nanti mampu menjelaskan klasifikasi variabel-variabel pembelajaran menurut Reglut, dan yang kedua, mampu menjelaskan posisi desain pesan dalam variabel pembelajaran. Nah, poin kedua ini sangat penting, karena apa? Karena kita kan mata kuliahnya desain pesan, supaya teman-teman bisa mengkaitkan kenapa kita perlu belajar variabel pembelajaran dalam desain pesan. Nah, menurut klasifikasi Reglut dan Merrill tahun 1978, ini ada tiga variabel pembelajaran. Variabel yang pertama yang tertulis di layar, variabel apa, Leonardi? Variabel kondisi pembelajaran. Oke, variabel kondisi pembelajaran. Yang kedua ada variabel apa, Ilman? Variabel yang kedua ada variabel apa, Ilman? Ilman. Iya, Bu, ya. Variabel apa yang Metode pembelajaran, Bu. Oke, metode. Yang ketiga ada variabel apa, Firdaus? Hasil pembelajaran, Bu. Hasil pembelajaran. Nah, kondisi pembelajaran ini adalah sebuah variabel yang sifatnya tetap dan tidak bisa dimanipulasi, ya, tidak bisa dimanipulasi. Sedangkan variabel kedua yaitu variabel metode pembelajaran adalah cara-cara yang bisa ditempuh berdasarkan kondisi tertentu untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Sedangkan variabel terakhir, variabel hasil adalah hasil dari penggunaan metode pembelajaran untuk mengatasi kondisi tertentu. Nah, pada masing-masing variabel ini ada sub-sub variabel yang teman-teman bisa lihat di layar di sini ya. Nah, ini ada variabel kondisi, variabel metode, variabel hasil. Masing-masing variabel ini punya subvariabel. Untuk kondisi ini, subvariabelnya ada tujuan dan karakteristik bidang studi, ada kendala dan karakteristik bidang studi, dan juga karakteristik siswa. Nah, masing-masing kondisi ini, masing-masing subvariabel dalam kondisi memiliki satu langkah pemecahan di variabel metode. Contohnya, untuk tujuan dan karakteristik bidang studi itu, permasalahannya bisa dipecahkan dengan strategi pengorganisasian pembelajaran mikro dan juga makro. Nah, kalau untuk kendala dan karakteristik bidang studi bisa dipecahkan melalui strategi penyampaian pembelajaran. Dan untuk karakteristik siswa bisa dipecahkan menggunakan strategi pengelolaan pembelajaran. Ketiga strategi ini masuk ke dalam variabel metode. Apa yang dimaksud dengan strategi pengorganisasian pembelajaran mikro? Ada yang tahu enggak, teman-teman? Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan strategi pengorganisasian pembelajaran mikro? Strategi pengorganisasian itu maksudnya adalah
berkaitan dengan bagaimana kita mengorganisasikan sebuah materi atau sebuah pesan pembelajaran. Itu pengertian dari strategi pengorganisasian pembelajaran. Nah, kalau sekarang bedanya mikro itu apa, makro itu apa? Ada yang tahu mungkin mikro itu apa, makro itu apa? Saya, Bu. Oke, silakan Akbar ya. Baik, Bu. Izinkan menjawab. Kalau mikro itu, Bu, kecil-kecil, kalau makro itu besar. Jadi kalau dikaitkan dengan pembelajaran itu diorganisasikan menjadi sub-sub materi yang mudah dipahami atau kecil, atau kalau makro menjadi sub-sub bagian yang lebih besar, Bu. Oke, terima kasih pendapatnya Akbar. Ada lagi yang mau berpendapat tentang strategi pengorganisasian mikro dan makro? Strategi pengorganisasian pembelajaran ini berkaitan dengan cara menata isi ya, isi pembelajaran atau isi materi pembelajaran. Ada yang mau menambahkan lagi pendapatnya selain Akbar? Adakah? Ting tong. Terima kasih ya Akbar pendapatnya ya. Jadi saya jelaskan lebih lanjut. Kalau mikro betul ya kecil. Mikro itu kecil. Jadi kalau karena kecil, jadi yang diorganisasikan atau yang disusun ini isi pembelajarannya adalah menyangkut hanya satu konsep, prinsip atau prosedur. Intinya satu capaian pembelajaran. Satu materi yang akan disampaikan. Kalau makro itu lebih dari satu konsep, lebih dari satu prinsip, lebih dari satu prosedur. Atau bisa dibilang dua capaian pembelajaran atau dua materi yang berbeda. Contohnya mikro ya, misalkan strategi pengorganisasian pembelajaran mikro itu mencakup satu capaian pembelajaran, yaitu contohnya bagaimana cara atau langkah-langkah membuat kopi. Itu kan hanya satu ya. Nanti yang akan dibahas materinya kan berarti materi tentang langkah-langkah membuat kopi. Nah, kalau strategi pengorganisasian pembelajaran makro itu berisi lebih dari satu. Jadi misalkan, ini materinya berarti tentang langkah-langkah membuat kopi dan menyajikan kopi secara estetis. Nah, itu kan berarti lebih dari satu ya. Itu berarti pengorganisasian pembelajaran secara makro. Gitu. Jadi mikro itu kecil, makro itu besar. Mikro itu satu, makro itu lebih dari satu. Nah, selanjutnya kita bahas strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian pembelajaran ini titik tekannya pada media yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran. Tuh ya, jadi misalkan tadi kita mau menyampaikan isi materi tentang langkah-langkah membuat kopi. Berarti nantinya akan pada tahap strategi penyampaian, kita akan memilih nanti pakai media apa ya yang cocok untuk mengajarkan informasi langkah-langkah membuat kopi. Jadi dapat disimpulkan juga di sini bahwa strategi penyampaian ini berkaitan juga dengan strategi pengorganisasian pembelajaran. Setelah materinya diorganisasikan, disusun secara runtut dari mudah ke sulit, kita pilih strategi penyampaiannya menggunakan media apa. Nah, kalau strategi pengelolaan ini membahas bagaimana interaksi antara si pembelajar, si karakteristik siswa ini dengan variabel metode. Jadi dia mengelola antara si pembelajar, siswa dengan metode yang digunakan. Dengan medianya yang mau dipakai, dengan materi yang akan disampaikan. Tuh, contohnya apa? Contohnya misalkan pembuatan jadwal belajar atau kemajuan belajar. Nah, itu masuk dalam strategi pengelolaan pembelajaran. Variabel yang ketiga adalah variabel hasil. Nah, hasil ini bisa dilihat dari 3 indikator. Yang pertama efektif, efisien, dan memiliki daya tarik. Adakah di sini yang bisa menjelaskan pengertian dari keefektifan pembelajaran? Ayo, siapa yang mau berpendapat ya? Pembelajaran dikatakan efektif kalau apa? Saya, Ibu. Ya, silakan. Ya, baik, Bu. Menurut saya, proses pembelajaran dikatakan efektif ketika semua atau seluruh informasi yang disampaikan dari atau oleh pendidik itu bisa tersampaikan kepada semua siswa, Bu.
jadi siswa dapat mengerti dengan baik. Baik, menurut saya Oke. itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Syahrul. Jadi indikatornya kalau siswa mampu mengerti materi yang disampaikan ya, pembelajaran yang disampaikan. Ada lagi yang mau menambahkan sedikit lagi tentang efektivitas? Saya Bu, Boleh, silakan. pembelajaran yang efektif dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar serta didik bagaimana yang diharapkan oleh guru. Model pembelajaran efektif mencakup 4 hal pokok, yaitu yang pertama, kualitas pembelajaran, kedua, tingkat pembelajaran yang memadai, ketiga, ganjaran, dan yang keempat, waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih Desti dan juga tadi Syahrul ya. Jadi betul kedua pendapat tadi, Syahrul bilang efektif itu kalau siswa sudah menguasai pembelajaran. Nah, salah satu indikatornya seperti yang tadi dijelaskan oleh Desti ya, bahwa efektif itu kalau mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kalaupun siswa sudah menguasai pembelajarannya, pasti dia akan mampu mengerjakan tesnya sehingga secara capaian pembelajaran akan tercapai. Jadi efektivitas itu titik tekannya adalah pembelajarannya itu mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Jadi seperti tadi, pembelajarannya mengajari tentang langkah-langkah membuat kopi. Nah, dikatakan efektif kalau misalkan ini Sabrina dan Leonardi sudah bisa menerapkan langkah-langkah tersebut sehingga mampu menghasilkan sebuah kopi. Itu berarti dikatakan efektif. Sekarang efisiensi. Adakah yang bisa menjelaskan apakah yang dimaksud dengan efisiensi? Nah, pembelajaran yang efisien itu seperti apa sih? Ayo, ada yang mau menjelaskan? Ya, ada? Efisien. Saya, Bu. Ya, silakan Akbar. Baik, Bu. Menurut saya, efisien diukur dengan antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si pembelajar atau jumlah biaya pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, baik, terima kasih Akbar. Jadi betul yang dikatakan Akbar, efisiensi itu bisa diukur dari waktu dan biaya. Ya, waktu dan biaya. Jadi misalkan tadi membuat kopi sudah efektif sih, Leonardi dan Sabrina bisa membuat kopi, tapi ternyata dihitung dari efisiensinya, kemarin kita pembelajaran langkah-langkah membuat kopi itu sampai memerlukan 5 kali pertemuan gitu ya, 5 kali pertemuan di mana mahasiswa harus bolak-balik ke kampus untuk mempelajari hanya bagaimana membuat kopi. Nah, itu kan secara waktu dan biaya tidak efisien gitu. Jadi efisien itu berkaitan dengan waktu, apakah waktunya sesuai ya, dan juga biaya, apakah biaya yang dikeluarkan itu sesuai atau berlebih. Itu efisiensi. Nah, terakhir daya tarik pembelajaran. Maksudnya apa ini daya tarik pembelajaran? Saya Bu, Iya, silakan. daya tarik pembelajaran diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Ini juga erat kaitannya dengan daya tarik bidang studi. Oke, terima kasih Velma. Jadi daya tarik itu berkaitan dengan membuat siswa itu mau belajar terus gitu ya. Nah, misalkan ini siapa nih ya? Misalkan Anggita. Nah, Anggita itu memiliki daya tarik ya. Pasti kan jadi Leonardi itu pengennya lihat Anggita terus gitu ya, ketemu Anggita terus. Nah, begitu juga daya tarik pembelajaran. Jadi misalkan ini desain pesan ini memiliki daya tarik yang bagus. Jadi teman-teman kalau kuliah desain pesan, kalau misalkan jadwalnya jam 9, dibukakan link Zoom jam 8:50 sudah gabung semua gitu ya. Jadi ingin selalu belajar. Itu daya tarik pembelajaran. Baik, kita sudah bahas semua ya dari variabel kondisi, metode dan hasil. Ingat bahwa kondisi ini adalah variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Karakteristik siswa itu contohnya seperti latar belakang pengetahuan siswa, umurnya, gendernya, dan karakteristik lain. Jadi kan karakteristik siswa itu adalah variabel bawaan. Begitu juga dengan kendala dan karakteristik bidang studi serta tujuan dan karakteristik bidang studi. Sedangkan variabel ini, variabel metode adalah cara-cara yang bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pertanyaan yang tadi mungkin ditanyakan di Padlet adalah di manakah letak desain pesan dalam variabel pembelajaran? Di mana yuk kira-kira? Oke, letaknya adalah tadi ada pada strategi pengorganisasian pembelajaran baik secara mikro maupun makro. Jadi bisa disimpulkan desain pesan itu masuk dalam variabel metode, tapi khususnya pada strategi pengorganisasian pembelajaran. Nah, contohnya apa? Contohnya kan desain pesan kita mempelajari bagaimana merancang sebuah pesan sehingga mampu disampaikan dengan baik dan diterima dengan baik. Nah, itu masuk ke dalam kegiatan yang ada dalam pengorganisasian materi pembelajaran.
Itu ya, jadi masuk ke dalam variabel metode. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya ini strategi pengorganisasian akan mempengaruhi ke strategi penyampaian maupun ke strategi pengelolaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah desain pesan yang mempengaruhi variabel pembelajaran atau sebaliknya, variabel pembelajaran yang mempengaruhi desain pesan? Adakah yang mau berpendapat? Ya, saya tunggu pendapatnya. Ada yang mau berpendapat apakah desain pesan yang mempengaruhi variabel? Desain pesan mempengaruhi kondisi, metode, dan hasil, atau malah sebaliknya, kondisi, metode, dan hasil yang mempengaruhi desain pesan. Silakan dipikirkan terlebih dahulu ya. Ayo, apakah ada yang sudah mau berpendapat? Apakah, oke, saya stop share dulu. Apakah desain pesan yang mempengaruhi metode atau metode yang mempengaruhi metode ya variabel, ataukah variabel yang mempengaruhi desain pesan? Ya, silakan. Adakah yang mau berpendapat? Ya. Ayo, mungkin kalau teman-teman cari di Google nggak akan ketemu ya. Kalau tadi mungkin pengertian efisiensi dan efektivitas masih bisa lah kita searching tipis-tipis ya. Ini nggak akan ada ini kayaknya di Google. Ayo, adakah teman-teman yang mau berpendapat? Ini pertanyaan ini menguji pemahaman teman-teman nih. Kok tadi kita sudah bahas tentang variabel-variabel pembelajaran, oh ternyata ada variabel, kondisi, metode, dan hasil. Terus, oh desain pesan ini kegiatannya ini mendesain, merancang sebuah pesan, menyusun, mengelola ya pesan pembelajaran. Kira-kira ini hubungannya bagaimana nih? Apakah desain pesan yang mempengaruhi variabel, ataukah justru variabel-variabel pembelajaran ini yang akan menentukan bagaimana desain pesan kita? Tik-tak, tik-tak, tik-tak ya. Gimana Gaida? Ayo, who will answer the question? Izin, Bu. Oke, silakan. Izin boleh Fajar Akbar. Ya, Oke, gimana? baik Bu, terima kasih. Tadi kan pertanyaannya apakah desain pesan yang mempengaruhi variabel pembelajaran? Ya. Kalau menurut saya, Bu, menurut pemahaman saya sebaliknya. Variabel Pembelajaran. Variabel pembelajaran yang akan mempengaruhi desain pesan, Bu. Oke, alasannya kenapa coba Akbar? Tell me the reason. Why? Karena variabel pembelajaran dari kan tadi variabel pembelajaran ada 3 kondisi, ada kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Oke. Jadi untuk mendesain sebuah pesan pembelajaran, kita harus berpacu pada variabel-variabel pembelajaran, Bu. Oke. Ada lagi Akbar? Kalau dari saya, Bu, cukup, Bu. Baik, terima kasih. Jadi menurut Akbar ini variabel-variabel pembelajaran ini akan menentukan kita dalam mendesain pesan. Gitu ya Akbar ya? Iya, Bu. Variabel yang mempengaruhi desain pesan. Oke, apakah ada pendapat lain? Saya, Bu. Ya, Indra dulu. Silakan Indra. Baik, Bu. Mengenai pertanyaan tadi, apakah variabel pembelajaran yang mempengaruhi desain pesan? Justru saya sependapat dengan Akbar bahwa sebaliknya, karena dari ketiga variabel pembelajaran lah desain pesan yang akan berpatokan, Bu. Jadi sepemahaman saya ini variabel pembelajaran sebagai fondasi utama dalam desain pesan. Seperti Oke, itu, Bu. terima kasih Indra. Jadi menurut Indra dan Akbar ini variabel-variabel pembelajaran merupakan fondasinya dalam kita mendesain pesan. Tadi Ervina yang mau berpendapat ya, Ervina?
Ya, Bu. Ya, silakan Ervina. Kalau menurut saya itu Bu sangat mempengaruhi desain pesan dan variabel pembelajaran karena mungkin tidak lepas dari kondisi dan metode serta hasil dalam variabel pembelajaran, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi Ervina sama kayak pendapatnya Akbar dan siapa? Indra ya? Iya, Bu, desain pesan mempengaruhi. Menurut saya, Bu, desain pesan sama variabel itu saling mempengaruhi, Bu. Oke, jadi kalau Ervina ini pilihan lain ya, bukan bukan yang desain pesan mempengaruhi variabel atau variabel mempengaruhi desain pesan, tapi saling mempengaruhi. Nah, ini lengkap ini, paket komplit ya. Oke, terima kasih. Satu lagi, Syahrul. Silakan Syahrul. Ya baik Bu, terima kasih. Menurut saya mungkin sependapat dengan Indra dengan Akbar Ibu. Variabel pembelajaran yang mempengaruhi desain pesan. Karena menurut saya seperti tadi yang kita pelajari, variabel pembelajaran itu ada 3. Jadi di sini variabel pembelajaran ini berperan sebagai isi yang dikemas sedemikian rupa menjadi desain pesan. Jadi kalau menurut saya variabel pembelajaran ini sebagai titik kontrol dari desain pesan tersebut mau dibentuk seperti apa. Oke, baik. kasih, Bu. Terima kasih Syahrul. Jadi sependapat dengan Akbar dan Indra. Oke, satu Ilman mau berpendapat. Ilman, silakan Ilman. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Kalau dari saya Bu, mungkin saya sependapat dengan Ervina, yang mana desain pesan dengan variabel-variabel pembelajaran itu saling mempengaruhi, karena menurut saya kedua hal tersebut itu ada timbal baliknya Bu. Jadi baik yang variabel ke desain pesan atau desain pesan ke variabel. Karena yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Saudara Lunardi bahwa variabel pembelajaran itu sebagai fondasinya dalam merancang desain pesan. Sedangkan desain pesan itu dia lebih, menurut saya lebih berpengaruh kepada hasil dari bagian variabel pembelajaran Bu. Karena dari desain pesan tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan yang sudah ditentukan, membuat siswa itu dalam pencapaiannya akan lebih interaktif Bu. Mungkin segitu Bu dari saya. Baik, menarik sekali. Terima kasih Ilman. Jadi kalau ditarik sebuah kesimpulan memang saling mempengaruhi ya, jelas saling mempengaruhi ya. Oke, kalau penasaran ya kita simak pemaparan saya lebih lanjut ya. Di sini kita boleh diskusi lagi. Jadi apakah desain pesan yang mempengaruhi variabel atau sebaliknya? Nah, teman-teman bisa kembali ke tadi gambar ya, gambar variabel. Variabel kita kan ada 3, variabel pembelajaran itu ada kondisi, ada metode, dan ada hasil. Ingat bahwa kondisi itu tidak bisa dimanipulasi. Oleh sebab itu, kondisi ini kalau diposisikan dengan desain pesan akan menjadi si variabel kondisi yang mempengaruhi ya, mempengaruhi desain pesan. Contohnya apa? Contohnya dalam mendesain pesan kita pasti memperhatikan bagaimana dengan karakteristik bidang studinya, tujuan pembelajarannya, karakteristik peserta didiknya. Nah, kita lihat pada variabel metode. Variabel metode itu kan cara-cara yang ditempuh sesuai dengan kondisi yang ada. Boleh dimanipulasi. Nah, dan desain pesan masuk ke dalam strategi pengorganisasian pembelajaran. Oleh sebab itu, ini berarti desain pesan ini bisa, kedudukannya bisa mempengaruhi variabel metode dan hasil. Contohnya apa? Contohnya ketika kita menetapkan tadi karakteristik bidang studi, tujuannya itu siswa harus menguasai cara langkah-langkah membuat kopi ya. Nah, ketika di metode kita masuk bagaimana mendesain pesannya, kita mengorganisasikan susunan materinya. Selanjutnya kita pasti akan lanjut ke strategi penyampaiannya. Otomatis desain pesan akan menentukan, akan mempengaruhi media apakah yang akan kita pilih sebagai saluran pesannya, betul? Terus akan mempengaruhi bagaimana cara mengelola siswanya supaya nanti bisa menggunakan medianya, bisa menerima materinya dengan baik ya. Jadi kalau diposisikan berarti desain pesan ini bisa mempengaruhi ya, sifatnya mempengaruhi variabel metode. Dan juga hasil. Kenapa hasil?
Betul seperti kata Ilman tadi ya, kalau misalkan sebuah bahasan pembelajaran didesain dengan pas, dengan maksimal, didukung dengan media yang tepat, otomatis hasil dari pembelajaran akan tercapai dan lebih maksimal. Gitu ya. Jadi memang saling mempengaruhi. Kalau lebih detailnya bagaimana? Lebih detailnya adalah desain pesan itu mempengaruhi variabel metode dan hasil, tetapi desain pesan juga dipengaruhi oleh variabel kondisi. Jadi kondisi mempengaruhi variabel desain pesan ini, desain pesan pun mempengaruhi variabel metode apa yang dipilih, dan juga hasil apa yang akan dicapai. Gitu. Ada yang mungkin mau memperjelas atau mau berpendapat dengan pertanyaan ini? Gimana? Coba tadi yang berpendapat bahwa sebagai fondasi, tadi ada Syahrul dan siapa? Indra ya. Coba silakan berpendapat Syahrul dan Indra. Menurut Syahrul dan Indra ini logis atau perlu dikonfirmasi? Ayo, Syahrul dan Indra dan Akbar ya. Mungkin menurut saya Bu, jawaban penjelasan dari Ibu tadi sudah setujuan atau sudah logis dengan apa yang tadi saya jelaskan. Nah, ini Syahrul dan Indra jadi bersatu ya, karena mereka sependapat mungkin ya, jadi satu. HP-nya Bu, logis jadi Oke, ini Indra featuring Syahrul. Oke, jadi betul ya, betul. Kita harus hargai pendapatnya tadi, betul juga sebagai fondasi ya, kalau itu pada variabel kondisi ya. Kondisi ini memang sebagai fondasinya kita dalam nantinya mendesain pesan. Nah, setelah mendesain pesan tentunya kita akan mempengaruhi variabel metode. Terkait metode penyampaiannya bagaimana, terus metode pengelolaan pembelajarannya bagaimana, dan juga tentu mempengaruhi hasil dari pembelajaran. Oke, kalau sampai di sini sudah cukup jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Boleh bertanya, gratis ya, tidak dipungut biaya ya. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, beri jempol. Kalau mau bertanya, beri emotikon sarange ya, sarange, hati ya, coba. Yang mau bertanya atau masih bingung, kasih icon sarange. Ayo, reaction hati ya. Kalau yang sudah jelas, kasih reaction jempol. Saya tunggu jempol. Jempol dan hatinya, oke. Oke, Ilman sudah jelas. Desti, bagaimana Desti? Sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Desti sudah jelas. Oke, Marsita, terima kasih jempolnya. Gaida, terima kasih. Sulfiana, jempolnya mana Sulfiana? Ibu Sela, bisa nimbrung sedikit, Ibu Sela. Oke, silakan. Baik, kita akan mendapatkan penjelasan tambahan dari Pak Taufik. Silakan, Pak. Ya, oke. Jadi adik-adik sekalian, sebelum yakin bahwa sudah jelas semuanya, khusus untuk pokok bahasan ini, mungkin ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Tapi sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Sela, adik-adik sekalian, bersyukur adik ketemu dengan Ibu Sela. Karena apa? Saya melihat bahwa cara mengajarnya Ibu Sela luar biasa. Itu kalau kita lihat dari hasil tadi, ada satu komponennya itu terkait mengenai daya tarik pembelajaran. Meskipun kita lakukan secara online ini, saya yakin adik-adik sekalian itu mengikuti pembelajaran ini dengan suasana yang sangat menyenangkan. Karena apa? Ada daya tarik di dalamnya yang dilakukan oleh Ibu Sela. Terima kasih Ibu Sela. Belum lagi Ibu Sela secara terstruktur menyampaikan materinya dan itu luar biasa, termasuk di dalam menanggapi pertanyaan dari adik-adik sekalian. Saya kembali ke adik sekalian, modalnya adik ini dalam menjawab pertanyaan, dalam mengemukakan pertanyaan atau dalam bertanya itu apa untuk terkait mengenai materi ini. Karena apa? Bukunya kan belum dibagi ya Ibu Sela, belum ada. Ya, saya tanya adik-adik, modalnya apa? Apa dengan mengandalkan Om Google atau ada buku yang dipegang referensi yang lain? Karena terus terang adik termasuk Ibu Sela bahwa untuk mata kuliah desain pesan itu belum ada memang selain dari apa yang mohon maaf yang kami susun. Itu meskipun kalau secara parsial, secara bagian per bagian ya mungkin kita bisa dapatkan materinya
Misalnya Ibu Sela menyampaikan bahwa kita mempelajari tentang variabel pembelajaran. Adik searching di internet ya mungkin bisa ditemukan gitu. Tetapi saya berusaha dalam 2-3 tahun terakhir itu berusaha untuk menyatukan dalam satu buku kira-kira apa sih yang harus kita pelajari agar supaya kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah desain pesan itu bisa tercapai. Karena kalau kita mau lepas-lepas terus itu agak susah, karena saya rasakan waktu saya kuliah baik S1 maupun S2, mohon maaf Adik, waktu saya kuliah S2 juga itu belajar desain pesan di Malang. Waktu kuliah S3. Saya gabung dengan mahasiswa S1 karena S2 saya itu dianggap tidak linear. Karena S2 saya itu di komunikasi pendidikan, saya ambil teknologi pembelajaran di Malang S3, dianggap komunikasi pendidikan itu tidak linear dengan S3 saya, sehingga ada beberapa mata kuliah yang mau tidak mau saya harus ikuti gabung dengan mahasiswa S1 di Malang, termasuk desain pesan. Nah waktu itu kami kuliah pun belum ada buku, belum ada, jadi masih lepas-lepas semua, sehingga kami mengumpulkan banyak sekali referensi. Itu baik itu yang kita cari di Google maupun buku-buku yang tersedia, yang mungkin dalam satu buku hanya berapa chapter yang kita ambil di dalamnya, karena itu yang berhubungan langsung dengan desain pesan. Oleh karena itu setelah kami kembali, mulai dari awal saya diberi tanggung jawab untuk mengajarkan mata kuliah ini. Saya beberapa tahun berpikir untuk membuat bukunya. Saya menyadari bahwa buku ini juga mungkin tidak sempurna. Oleh karena itu, kalau adik membaca buku ini, boleh ditambah dengan referensi yang adik miliki, boleh ditambah dari Om Google. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, boleh tanya juga kembali Om Google. Tapi yang jelasnya bahwa dengan berbekal buku ini, paling tidak kita menuntun kita untuk apa sih sebenarnya yang harus kita pelajari. Persoalan menambah wawasan terkait mengenai itu pada chapter tertentu boleh juga ditambah dari referensi lain, boleh juga ditanyakan kembali kepada Om Google, karena mungkin beberapa chapter ini tidak terdefinisikan atau tidak terpaparkan secara jelas seperti apa yang adik-adik inginkan. Nah, oleh karena itu ketua tingkatnya ini, Bu Sela, mohon maaf, siapa ketua tingkatnya? Ada Fauzia, Pak. Fauzia. Ya, Fauzia, nanti kalau ada di Makassar, tolong nanti ke ruangan, hubungi Herawan, ambil bukunya sejumlah teman-temannya. Itu. Jadi mohon maaf, saya tidak mengatakan bahwa saya memaksakan atau mewajibkan, tapi saya mengharapkan semua memiliki buku ini, paling tidak untuk menuntun adik-adik, apalagi strategi pembelajarannya Bu Sela kan itu luar biasa. Sebelum kita mulai diminta dulu untuk mengajukan pertanyaan terkait mengenai materi yang akan kita pelajari, sehingga kalau adik tidak memiliki bukunya menjadi sulit bagi kita untuk bertanya karena kita tidak tahu apa isi dari materi yang akan disampaikan. Oke, saya kira itu ya untuk Fauzia. Jadi nanti kalau ada di Makassar, boleh ke ruangan untuk mengambil bukunya sesuai dengan jumlah teman-temannya. Mudah-mudahan cukup. Ya, karena saya ambil dari percetakan itu hanya 75. Ya. Oke, Ibu Sela mohon izin saya tambahkan sedikit terkait mengenai materi untuk apa istilahnya mempertegas apa yang telah Ibu Sela sampaikan tadi. Oke, jadi kita mempelajari tadi ini terkait mengenai variabel pembelajaran. Adik perlu ketahui bahwa ada 3 ahli pendidikan yang mengemukakan teori tentang variabel pembelajaran. Siapa itu? Ada Simon, ada Glasser, dan ada Reglut. Itu ya. Masing-masing ahli ini membagi 3 variabel pembelajaran, meskipun mungkin sedikit sama, dia hanya menggunakan bahasa yang berbeda. Seperti misalnya, kalau Reglut itu variabel pertama namanya kondisi. Kalau Simon, variabel pertamanya itu adalah parameter baku atau kendala. Kalau oleh Glasser, variabel pertamanya itu dia sebut sebagai bidang studi dan kemampuan awal siswa. Itu. Nah, kemudian variabel kedua oleh Reglut itu menyebutnya sebagai variabel metode.
oleh Simon itu kegiatan, variabel kegiatan, begitu. Kalau Simon menyebutnya sebagai proses pembelajaran. Jadi sebenarnya sedikit-sedikit mirip itu ya, dengan menggunakan istilah yang berbeda itu. Nah, kemudian variabel yang ketiga oleh Reglut itu disebut sebagai variabel hasil. Kemudian untuk Simon dia istilahkan sebagai variabel pilihan tujuan. Oleh Glasser itu mengistilahkan atau menyebut sebagai variabel hasil pembelajaran. Jadi mirip-mirip itu. Nah, tetapi saya perlu pertegas, adik, bahwa di buku ini itu akan memperdalam semuanya variabel pembelajaran yang dikemukakan oleh Reglut. Karena apa? Menurut saya, menurut kami, variabel pembelajaran yang disampaikan oleh Reglut ini relatif mudah untuk kita pahami. Itu alasannya. Yang kedua, betul-betul terstruktur apa yang disampaikan di setiap variabel pembelajaran. Oke, kita mulai variabel yang pertama. Sudah betul tadi dikemukakan oleh Ibu Sela bahwa variabel pertama ini adalah variabel kondisi. Ini adalah variabel yang tidak bisa diganggu-gugat itu. Kalau saya istilahkan, kalau bahasa Jane Pontonya itu namanya variabel given. Variabel given atau variabel yang harus kita terima sebagai guru, sebagai pembelajar. Kita terima apa adanya. Apa-apa di situ ada dua yang paling penting di variabel kondisi, yaitu apa? Karakteristik mata pelajaran dan karakteristik peserta didik. Itu. Artinya apa, Adek? Nanti kalau misalnya kita sebagai guru mengajar mata pelajaran matematika, itu akan berbeda karakteristiknya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Berbeda karakteristiknya dengan mata pelajaran agama. Berbeda karakteristiknya dengan mata pelajaran biologi. Nah, inilah yang dimaksud dengan variabel given, yaitu karakteristik mata pelajaran. Itu. Yang kita tidak bisa rubah. Kalau kita menjadi guru matematika, ya harus kita terima bahwa mata pelajaran matematika memang seperti itu karakteristiknya. Kita menjadi guru mata pelajaran agama, ya kita harus terima bahwa mata pelajaran agama memang seperti itu karakteristiknya. Itu yang dikatakan bahwa ini adalah variabel yang tidak bisa diganggu-gugat. Variabel given, variabel yang harus kita terima apa adanya. Itu. Kalau jadi guru matematika misalnya atau jadi guru TIK, ya itu juga ada karakteristiknya. Jangan mengeluh karena siapa suruh memilih mata pelajaran itu untuk diajarkan kan? Itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karakteristik peserta didik. Ini juga adalah variabel kondisi. Itu. Maksudnya seperti ini, Adek. Adek mengajar di SD kelas 1, itu karakteristiknya berbeda kalau kita mengajar di SD kelas 6. Itu berbeda karakteristiknya. Adek mengajar di SD, itu berbeda karakteristiknya peserta didik yang kita hadapi kalau kita mengajar di SMP. Demikian juga kalau kita mengajar di SMA. Itu karakteristiknya tersendiri. Nah, ini harus kita terima, Adek. Itu. Ini adalah variabel given, bahwa seperti itulah memang. Yang perlu kita ketahui adalah kita memahami setiap karakteristik peserta didik yang kita ajar. Itu. Sehingga apa? Setelah kita mengetahui karakteristik mata pelajarannya, kita mengetahui karakteristik peserta didiknya, masuk pada metode. Inilah yang kita bisa manipulasi. Itu. Kita manipulasi sesuai dengan kondisi, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik yang akan kita hadapi. Itu. Nah, kita masuk ke, ada yang mau ditanyakan, Adek? Variabel pertama ini sebelum saya langkah ke variabel metode. Oke, kalau tidak ada berarti paham ya. Ya. Jadi itu variabel kondisi yang pertama. Makanya kalau kita tanya siapa yang mempengaruhi, apakah desain pesan yang mempengaruhi variabel atau sebaliknya. Nah, betul sekali yang disampaikan Ibu Sela tadi, bahwa kalau kita berbicara tentang variabel itu kan ada 3.
Ada kondisi, metode, dan hasil. Kalau kita kaitkan antara variabel kondisi tadi dengan variabel dengan desain pesan, maka memang variabel ini yang mempengaruhi desain pesan, khususnya pada variabel kondisi. Maksudnya seperti ini, adik mau mengajar, mau membuat slide presentasi, itu ya. Kalau misalnya yang akan kita ajar itu adalah anak SD, itu mempengaruhi itu bagaimana kita mendesain pesannya. Akan berbeda kalau slide presentasi itu atau pesan yang kita desain itu akan kita gunakan untuk anak didik SMA misalnya atau perguruan tinggi itu, sehingga di sini variabel kondisi ini mempengaruhi bagaimana kita mendesain pesan itu. Oke, saya masuk ke variabel metode, adik. Mohon maaf, adik, saya ingin tegaskan bahwa untuk variabel metode ini diistilahkan oleh Reglut itu metode dalam pengertian yang lebih luas. Di sini bukan, kalau kita berbicara tentang metode diskusi, kemudian tanya jawab, bukan metode itu yang dimaksud itu. Kalau oleh ahli lain mengatakan bahwa metode ceramah, metode diskusi, kata metode di sini bukan dalam konteks itu oleh Reglut, tapi dia dalam pengertian yang lebih luas. Makanya kalau adik baca bukunya, metode yang diistilahkan oleh ahli lain seperti metode diskusi, metode ceramah, kalau Reglut itu dia istilahkan dengan teknik ceramah, teknik diskusi. Dia tidak menggunakan istilah metode diskusi karena apa? Kata metode dia gunakan pada istilah yang lebih luas, di mana dia sepadankan dengan strategi pembelajaran. Makanya kalau kita elaborasi ini metode, dia bagi menjadi 3 yang dikemukakan juga oleh Ibu Sela tadi. Ada strategi pengorganisasian pembelajaran, ada strategi penyampaian pembelajaran, ada strategi pengelolaan pembelajaran. Karena apa? Metode di sini oleh Reglut itu dia gunakan istilah yang lebih luas. Dia sepadankan dengan strategi. Ingat adik, strategi itu ada di bawahnya lagi teknik itu. Nah, kemudian strategi pengorganisasian di sini itu terkait mengenai sebenarnya kalau saya tanya adik, apakah yang diorganisasi di dalam strategi pengorganisasian? Ayo, siapa yang mau bicara? Atau pengorganisasian di sini apa maksudnya itu? Ada yang mau bertanya? Ibu Sela, mohon maaf, nanti dikontrol karena saya menggunakan HP ini. Saya tidak bisa melihat semuanya. Siapa yang aktif, siapa yang on cam, siapa yang off cam itu. Sehingga nanti untuk keaktifan saya percayakan kepada Ibu Sela untuk menilainya. Ya, silakan adik, siapa yang mau bicara? Ada 2 pertanyaan tadi. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pengorganisasian dan apa sebenarnya yang diorganisasi? Itu. Silahkan yang mau bicara. Oke, ini tadi kendalanya karena apa? Adik belum memiliki bukunya, jadi belum adik baca. Kalau adik mau men-searching, kemungkinan jawabannya itu yang adik temukan itu tidak nyambung dengan apa yang saya tanyakan. Oleh karena itu, ya saya katakan bahwa penting untuk adik-adik miliki bukunya. Oke, baik. Karena tidak ada yang mau menjawab, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya pengorganisasian di sini yang diorganisasi itu adalah materi pembelajaran. Apa yang akan diajarkan. Itu saya ulangi, yang diorganisasi dalam strategi pengorganisasian itu adalah materi pembelajaran itu. Atau bahan ajarnya. Kalau itu terkait mengenai strategi makro. Oke, nanti kita akan ke sana. Lalu apa sih sebenarnya pengorganisasian?
pengorganisasian itu adalah usaha pendidik atau guru di dalam memilih, menentukan, dan menyiapkan materi yang akan diajarkan. Itu namanya mengorganisasi. Itu. Ya, apa yang diorganisasi itu tadi materi. Bagaimana caranya mengorganisasi? Memilih, menentukan, dan menyiapkan. Itu. Bisa dipahami, Adik? Nah, oke, di strategi pengorganisasian ini seperti yang disampaikan tadi itu ada dua, ada strategi pengorganisasian secara mikro, ada pengorganisasian secara makro. Sudah dijelaskan tadi oleh Bu Sela, saya hanya ingin menambahkan kembali sedikit bahwa untuk strategi mikro itu ya, kalau kita sepadankan dengan apa yang dibuat oleh guru, yaitu RPP dan silabus, sebenarnya kalau untuk strategi pengorganisasian secara mikro itu artinya kita mengorganisasi materi yang akan kita ajarkan untuk paling tidak 1 kali tatap muka. Itu. Kalau saya tanya Adek, apa namanya dokumen yang dibuat oleh guru? Yang dibuat untuk setiap kali pertemuan? Saya ulangi Adek, apa yang dibuat oleh guru yang akan digunakan untuk setiap kali tatap muka, apa namanya dokumennya? Halo, Ketua Tingkat coba Andi Fauzia. Yang on cam. Iya. Apa nama dokumen yang dibuat oleh guru yang menjadi pedoman bagi dia pada saat dia mengajar untuk setiap kali tatap muka? Kalau menurutku Pak, kalau tidak salah RPP Pak. Oke, betul sekali. Mudah-mudahan yang lain sepaham dengan apa yang disampaikan oleh ketua tingkatnya. Betul sekali. Itu ya, bahwa kita membuat perencanaan untuk setiap kali tatap muka itu namanya RPP. Meskipun ada satu RPP yang mungkin diajarkan lebih dari 1 kali tatap muka. Itu ya, kan ada RPP, oh ini untuk pertemuan 1 dan 2, artinya satu RPP itu digunakan untuk 2 kali pertemuan. Gitu ya, tapi pada umumnya itu digunakan untuk setiap kali tatap muka. Nah, pada komponen-komponen RPP itu kan ada namanya standar kompetensi dasar kepada materi, ada metode, ada evaluasi, ada media kan. Nah, kita fokus pada materi karena di awal tadi saya katakan bahwa yang di organisasi ini kan materi. Itu artinya apa? Bahwa di RPP itu sudah ada materi yang akan disampaikan untuk setiap kali tatap muka. Itulah yang harus kita organisasi. Dalam mengorganisasi ini, inilah yang disebut dengan pengorganisasian secara mikro. Itu. Tetapi di dalam RPP itu hanya dituliskan pokok-pokok bahasannya. Untuk pertemuan itu apa yang akan diajarkan, pokok bahasan apa. Tapi dalam artian pengorganisasian bukan hanya sebatas itu yang saya bahasakan tadi, bahwa pengorganisasian itu adalah menentukan, memilih, dan menyiapkan. Meskipun di RPP hanya dituliskan pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasannya. Tetapi guru itu sudah harus menyiapkan bukunya. Kalau misalnya mengajarkan pertemuan 1 itu pokok bahasan itu butuh 3 buku, disiapkan itu 3 buku yang akan digunakan. Itu maksudnya. Itu namanya mengorganisasi. Meskipun di RPP hanya sekedar dituliskan pokok-pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang akan diajarkan untuk setiap kali pertemuan. Oke, saya lanjut. Pengorganisasian secara makro itu adalah pengorganisasian seperti yang disampaikan Sela tadi, tapi saya bawa dalam lingkup apa sih yang dilakukan oleh guru. Yaitu mengorganisasi materi yang akan diajarkan selama 1 semester. Kalau saya tanya, dia ada di dalam mana? Di dokumennya guru. Kalau tadi kan di RPP. Kalau untuk diajarkan selama 1 semester, dia ada di mana? Bisa dilihat. RPS, Pak. Iya? Izin, Pak, RPS. RPS, betul. RPS untuk tingkat satuan pendidikan tinggi. Kalau untuk satuan menengah ke bawah, apa namanya? Ada yang pernah mendengar kata silabus? Silabus yang
yang dibuat oleh guru? Itu. Jadi di silabus itu ada itu di organisasi materi yang akan diajarkan untuk selama 1 semester. Itu ada dalam silabus. Sekali lagi yang dituliskan di dalamnya itu adalah pokok-pokok bahasan dan sub-pokok bahasannya. Tetapi dalam pengertian mengorganisasi ini adalah menyiapkan juga materinya, menyiapkan juga referensinya. Kalau kita selama 1 semester itu kita butuh 3 buku, itu ya, maka buku itu sudah harus kita siapkan. Itu maksudnya mengorganisasi. Meskipun yang ada dalam silabus, meskipun yang ada dalam RPP, itu hanya menuliskan pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasannya. Tapi untuk mendapatkan itu, bukunya dari mana? Itulah kita organisasi. Kita menyiapkan. Itu. Oke. Itu untuk strategi pengorganisasian. Makanya kalau ditanya, desain pesan itu dia letaknya di mana dalam variabel pembelajaran, betul tadi. Dia di variabel metode, khususnya pada strategi pengorganisasian pembelajaran. Itu. Saya hanya mengulang kembali dan mempertegas kembali apa yang didiskusikan tadi. Lalu yang terakhir yaitu adalah variabel hasil. Sudah dikatakan tadi bahwa hasil itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama itu adalah efektivitasnya, yang kedua adalah efisiensi, dan yang ketiga adalah daya tarik pembelajarannya. Oke. Nah, keefektifan tadi sudah betul bahwa itu terkait mengenai apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Tapi untuk melihatnya itu dilihat dari hasil belajar. Ya, makanya guru itu kan ada namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal gitu. Jadi kalau misalnya setelah dites gitu, oh ternyata KKM-nya tercapai, itu berarti efektif gitu. Tapi kalau setelah dites banyak yang tidak mencapai KKM atau dia mencapai di bawah KKM, itu berarti bahwa tidak efektif. Ya. Jadi betul tadi bahwa efektivitas itu dilihat dari apakah tujuan tercapai atau tidak. Tapi untuk mengukur tujuan itu tercapai atau tidak, dilakukanlah tes hasil belajar. Dari tes hasil belajar itu, dilihatlah seperti apa hasil belajarnya. Kita bisa menentukan dari situ. Itu apakah efektif pembelajaran yang dilakukan atau tidak. Itu. Makanya di dalam di dalam evaluasi atau tes hasil belajar itu kan ada 2, ada namanya evaluasi formatif, ada namanya evaluasi sumatif. Gitu. Jadi setiap satu pokok bahasan kita tes lagi, itu namanya evaluasi formatif untuk melihat apakah pembelajaran itu efektif atau tidak. Itu kalau tidak, nanti pada pembelajaran pokok bahasan berikutnya ya kita evaluasi kembali itu variabel metode itu. Apa yang harus kita manipulasi di situ agar supaya kita mengajar pokok bahasan berikutnya ini bisa lebih efektif. Itu sumatif. Makanya evaluasi sumatif itu dikatakan oleh ahli sebagai evaluasi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Artinya apa? Bahwa kalau kita mengajarkan satu pokok bahasan atau satu standar kompetensi atau kompetensi dasar, beberapa kompetensi dasar, setelah kita melihat hasilnya, oh ternyata tidak efektif. Nanti pada saat kita mengajar pada pokok bahasan berikutnya, ya kita harus mengevaluasi kembali metode, variabel metode itu apa yang kita bisa manipulasi di situ. Apa yang bisa kita manipulasi agar supaya pada pembelajaran pokok bahasan berikutnya itu bisa lebih efektif. Nah, kemudian terkait mengenai efisiensi tadi sudah betul, lalu daya tarik pembelajaran. Nah, ini yang saya bahasakan tadi bahwa daya tarik pembelajaran itu bisa dilihat melalui observasi. Mohon maaf, Adik, kalau kita belajar online seperti ini, itu saya katakan tadi bahwa kenapa saya lebih suka kita belajar secara luring dibanding secara daring, karena saya tidak bisa memantau lebih jauh apakah pembelajaran yang saya lakukan itu mempunyai daya tarik atau dirasakan menarik bagi peserta didik. Kalau secara online seperti ini, mohon maaf, saya tidak bisa lihat itu. Tapi kalau kita secara offline di kelas, saya bisa lihat itu. Sebenarnya Adik, kalau saya mengajar, lalu ada orang tertentu itu yang selalu keluar masuk, itu salah satu indikasi
bahwa dia tidak tertarik mengikuti pembelajaran. Itu salah satunya. Nah, ini sulit kalau kita lakukan pembelajaran secara online seperti ini. Itu ya. Jadi memang kita bisa melihat dengan betul, menilai dengan betul, objektif, daya tarik pembelajaran ini apabila kita melakukan pembelajaran secara luring atau offline. Itu bisa kita lihat. Meskipun daya tarik pembelajaran ini bisa kita peroleh datanya dengan cara lain. Seperti apa? Misalnya setelah pembelajaran kita edarkan angket. Itu atau kita tanya-tanya kepada peserta didiknya. Tapi apakah itu objektif atau tidak? Saya katakan 50-50 itu. Karena apa? Kalau adik diminta misalnya bagaimana pembelajaran yang adik ikuti sekarang ini yang dilakukan oleh saya dengan Ibu Sela, apakah menarik? Itu mungkin sangat berat bagi kita mengatakan tidak menarik. Meskipun itu tidak menarik kita rasakan kan? Karena kita merasa tidak nyaman sama dosen yang mengajar. Nanti dia marah kalau dikatakan cara mengajarnya tidak menyenangkan. Itu. Tapi kalau kita melakukan pengamatan, itu tanpa ditanya pun kau senang apa tidak, kita bisa baca. Itu daya tarik pembelajaran. Diharapkan bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu hasilnya itu efektif, efisien, dan mempunyai daya tarik yang tinggi. Daya tarik dimaksud di sini bukan daya tarik bagi dosen, daya tarik bagi peserta didik. Itu. Oke. Jadi setelah kita melihat ini variabel pembelajaran, ketiga variabel pembelajaran, sebenarnya pembelajaran itu apa sih dari melihat variabel ini? Jadi pembelajaran itu adalah proses, kalau kita lihat dari variabel ini ya, jadi pembelajaran itu adalah proses memanipulasi metode pembelajaran, memanipulasi dalam tanda kutip, sesuai dengan kondisi yang ada untuk mencapai hasil secara optimal. Saya ulangi. Kalau kita berangkat dari variabel pembelajaran ini, kita bisa mendefinisikan pembelajaran itu adalah proses memanipulasi metode sesuai dengan kondisi yang ada untuk mencapai hasil secara optimal. Itu salah satu definisi dari proses pembelajaran apabila kita berpatokan pada variabel pembelajaran atau kita mendefinisikan pembelajaran berdasarkan variabel pembelajaran. Oke, saya kira itu yang perlu saya tambahkan. Ibu Sela mudah-mudahan masih monitor. Terima kasih Ibu Sela. Mungkin ke depan Ibu Sela yang akan banyak mengikuti adik-adik dalam proses ini. Tapi saya ingin tekankan kepada adik-adik bahwa adik berterima kasih untuk mata kuliah ini diajar saya didampingi oleh Ibu Sela karena Ibu Sela betul-betul menguasai apa istilahnya mata kuliah ini, disampaikan secara terstruktur dan sesuai dengan pemahaman adik-adik. Nah, lalu yang terakhir lagi bahwa untuk bab 5 nanti itu terkait mengenai, makanya di bab 5 itu kita fokus khusus membicarakan strategi pengorganisasian pembelajaran. Kita tidak membahas khusus tentang strategi pengelolaan dan kita tidak membahas secara khusus pada bab tertentu tentang strategi penyampaian. Kita di bab 5 ini membahas khusus terkait mengenai strategi pengorganisasian karena disitulah fokusnya desain pembelajaran. Nanti setelah itu di bab 6 kita akan belajar tentang prinsip motivasi. Nah, disinilah adik mulai bab 6 sampai 9 inilah yang saya bahasakan tadi bahwa kalau adik hanya mengandalkan referensi yang lepas-lepas, kalau adik hanya mengharapkan bantuan dari Om Google, ya, ada kita mau sampaikan. Izin sebentar dulu adik-adik ya. Ya. Baik Pak, baik Pak.
Prodi ya. Baik, sambil menunggu Bapak kembali ke room lagi. Teman-teman, untuk hari ini ada aktivitas yang sudah saya sematkan ya di Syam Oke. Teman-teman silakan cek di P3, variabel pembelajaran. Di sana ada kuis. Kuisnya teman-teman diminta untuk mengurutkan variabel pembelajaran. Terus nanti ketika sudah selesai silakan disubmit kuisnya, terus nanti ada skor, silakan di screenshot ya. Hasil screenshotannya nanti silakan di-upload sebagai bentuk assignment. Oke? Ya, kalau sudah paham kuis hari ini, mungkin ada pertanyaan enggak terkait kuisnya? Untuk deadline-nya silakan teman-teman cermati. Oke, silakan Akbar. Kenapa Akbar? Iya Bu, sudah saya isi semalam Bu. Oh Kecepatan Bu. iya, alhamdulillah. Nanti teman-teman bagi yang kesulitan ya bisa menghubungi Akbar ya, karena Akbar sudah mengisi kuisnya. Gampang ya kuisnya ya Akbar? Gampang sekali. Iya Bu, Iya, geser Bu. gampang sekali. Jadi itu untuk kuis pertemuan 3, silakan teman-teman buka di Syam Oke, silakan dikerjakan kuisnya. Jangan lupa di screenshot skornya ya, skor teman-teman, kemudian di-upload sebagai assignment. Deadline-nya silakan cermati ya, deadline-nya silakan dicermati di Syam Oke, sampai dengan hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, teman-teman, ini sekilas info. Hari ini adalah hari pendaftaran terakhir untuk yang ICE Institute ya. Tadi saya dapat pesan dari Bu Hikmah untuk menyampaikan ke teman-teman karena teman-teman diminta dan diharapkan untuk mendaftar di ICE Institute supaya teman-teman dapat merasakan pengalaman ya belajar di MOC dan juga nanti tentunya akan ada sertifikat ketika teman-teman bisa menyelesaikan kursus yang ada di ICE Institute. Nanti kita bisa pandu, kita bisa bantu pandu teman-teman untuk daftar. Baik, Bapak mungkin sudah bisa melanjutkan menyampaikan materinya mungkin. Kita tunggu Bapak Pak Taufik. Iya. Ya, Ibu Sela, mohon maaf terpotong Ibu Sela. Tapi saya rasa sudah cukup, Ibu. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Sela telah bermitra dengan saya di mata kuliah ini yang saya anggap bahwa kompetensi Ibu Sela di desain pesan ini untuk mata kuliah ini luar biasa, Adik. Jadi tolong Adik betul-betul mengikuti. Meskipun saya mohon maaf, mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya saya tidak konsisten untuk selalu hadir. Tapi saya berharap Ibu Sela kalau bisa perbanyak kita kuliahnya luring. Ya, karena terus terang apa ya, seperti misalnya ini Bu Sela untuk materi bab 6 sampai bab 9 itu sedikit relatif sulit, Ibu. Kalau dia baca pun ini, kalau dia hanya satu kali baca dia tidak paham, Ibu. Seperti misalnya prinsip motivasi. Artinya apa? Bahwa dari prinsip-prinsip motivasi ini kita harus menyelipkan masuk itu ke dalam pesan yang kita desain. Sehingga apa? Pada saat pesan itu kita gunakan, penerima pesan itu bisa termotivasi, itu maksudnya. Itu demikian juga untuk prinsip yang berikutnya, ada namanya prinsip persepsi itu. Iya. Dari prinsip-prinsip persepsi ini harus kita aplikasikan pada saat kita mendesain pesan agar supaya kita mendesain pesan tertentu, kita mempunyai persepsi pada saat penerima pesan mempunyai persepsi yang sama dengan si pendesain. Saya katakan ini tidak mudah bagi kita. Itu tidak mudah bagi kita untuk mendesain pesan di mana setelah pesan itu sampai kepada penerima pesan itu mempunyai persepsi yang sama dengan si pendesain. Ini suatu hal yang sulit. Demikian juga apa istilahnya yang di bab 8, prinsip-prinsip desain pesan. Ini lebih khusus lagi terkait mengenai pesan visual, adik-adik sekalian. Jadi ini terkait mengenai apa sih sebenarnya yang harus kita pahami terkait mengenai pada saat kita mendesain desain yang berupa visual. Di situ ada unsur bangun bentuknya, ada unsur teksturnya, ada unsur grafisnya, ada ilustrasinya, ada unsur warnanya. Ini ada semua di
di bab 8 itu. Jadi dia lebih kepada bagaimana apa yang harus kita perhatikan, prinsip-prinsip apa yang harus kita terapkan pada saat kita mendesain pesan yang sifatnya visual itu. Lalu bab terakhir ini yang lebih sulit. Kita sudah membuat suatu program pesan berupa audio visual. Itu. Jadi pesan audio visual, jadi berupa video ini. Kalau di bab 8 itu khusus untuk pesan yang berupa visual, di bab 9 itu adalah pesan yang kita rancang, yang kita desain, tapi pesannya itu berupa audio visual. Itu. Jadi berupa video ini. Nah, ini kalau adik tidak memiliki bukunya dan tidak dibaca berkali-kali, adik itu agak sulit untuk memahami. Mulai dari bab 6 sampai bab 9. Oleh karena itu, sedikit saya memaksa, mohon maaf. Ya, bukan berarti bahwa karena ini buku saya, bukan. Sedikit saya memaksa adik-adik harus memiliki sendiri bukunya. Oleh karena itu, nanti ketua tingkatnya boleh datang ke ruangan. Kalau hari ini ada di Makassar, boleh datang ke ruangan, bawa daftar hadir berapa banyak temannya dalam satu kelas. Oke, saya kira itu Ibu Sela. Terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Pak Taufik yang sudah memberikan pengarahan dan juga kesimpulan tentang pertemuan kita hari ini ya. Oke teman-teman, saya ulang kembali bahwa hari ini ada kuis yang disematkan di pertemuan ketiga P3 variabel pembelajaran yang ada di sana. Oke, silakan teman-teman boleh buka hari ini, nanti langsung dikerjakan boleh ya, boleh besok. Yang penting tidak boleh lewat dari deadline. Oke, caranya silakan dikerjakan kuisnya, di screenshot skornya, hasil screenshot silakan disubmit sebagai assignment. Ada pertanyaan atau tidak terkait kuis dan juga materi kita hari ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi boleh. 3, 2, 1, ya habis ya. Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, coba kasih saya respon. Respon smile ya, coba. Respon smile kalau sudah mengerti. Smile. Ya, senyum. Oke, nih responnya suruh smile, tapi Indra dan Syahrul tertawa. Mungkin habis nonton apa nih? Tertawa-tertawa sendiri. Oke, terima kasih smile-nya Sulfiana. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan. Mantap. Mungkin bisa kita tutup ya pertemuan kita pada pagi hari ini supaya teman-teman juga bisa langsung buka kuisnya. Kuisnya sangat mudah. Saya buat dengan word wall ya. Nanti kita akan belajar juga cara membuat kuis di mata kuliah multimedia. Nah, nanti untuk mata kuliah desain pesan ke depannya ya saya usahakan juga akan luring. Jadi terima kasih teman-teman yang bersedia daring hari ini karena sebenarnya ada satu kendala yaitu anak-anak di rumah sedang sakit ya di rumah. Jadi saya tidak ke kampus hari ini. Jadi mohon doanya juga ya ke kakak-kakak mahasiswa yang biasa temani Ata dan Ali ya. Semoga mereka cepat sembuh sehingga kita bisa ke kampus. Oke, saya tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi, atensi ya, dan waktunya yang diluangkan. Kalau ada pertanyaan, silakan diutarakan di grup. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.